Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paudilah, saya mahasiswa profesi reguler A. Di sini saya akan memaparkan hasil dari karya tulis ilmiah akhir saya. Judul karya tulis ilmiah akhir saya adalah Asuhan Keperawatan pada Tuan H dengan Hemoroid di Ruang Bedah Kartika Husada, Pontianak. Dalam karya tulis ilmiah akhir ini juga ada 5 sub pembahasan. Yang pertama, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 asuhan keperawatan, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Selanjutnya ada pathway dari hemoroid. Hemoroid disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kehamilan obesitas. Yang kedua, konstipasi dan mengejan dalam jangka yang lama. Yang ketiga, duduk terlalu lama. Yang keempat, sering angkat beban berat. Yang kelima, kondisi penuaan. Yang keenam, hipertensi portal atau sirosis hepatis. Sehingga akan menyebabkan penurunan relatif venous return di daerah perianal yang disebut dengan efek tourniquet. Yang menyebabkan aliran pena balik terganggu, sehingga tekanan periper meningkat dan pelebaran pena anus atau hemoroid. Terjadilah peradangan pada plexus hemoroidalis dan terjadi prolapse pena hemoroidalis. Nah, setelah terjadinya prolapse pena hemoroidalis, maka pena akan membesar di sphincter atau membesar di luar rektum. Jika pena membesar di luar rektum, maka yang akan terjadi ialah pena menegang, sehingga terjadinya ruptur pena yang akan menyebabkan perdarahan. Ketika sudah terjadi perdarahan, maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, anemia, sehingga menyebabkan masalah keperawatan yaitu intoleransi aktivitas. Yang kedua, operasi atau hemoroidektomi. Nah, ketika sudah terjadinya operasi atau pasien sudah memutuskan untuk dioperasi, maka kemungkinan yang akan terjadi, yang pertama, pada preoperasi, pasien akan merasakan ansietas atau kecemasan, sehingga nyeri dipersepsikan, yang akan menimbulkan masalah keperawatan. Yang pertama, gangguan rasa nyaman. Yang kedua, gangguan defekasi yang akan menyebabkan konstipasi. Selanjutnya, ketika sudah dilakukan operasi, yang akan terjadi kontinuitas jaringan menjadi rusak, yang akan menyebabkan ujung saraf rusak dan perlepasan prostaglandin. Bisa juga terjadi fourth di-entry kuman yang akan menyebabkan masalah keperawatan yaitu resiko infeksi. Nah, ketika perdarahan itu terjadi, maka dapat juga terjadi masalah keperawatan yaitu resiko shock atau hipopolemi. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian. 1. Identitas klien. Inisial klien adalah Tuan H. Tempat tanggal lahir 17 Juli 1989. Jenis kelamin laki-laki, status kawin belum menikah. Agama Islam, pendidikan SMA. Pekerjaan karyawan swasta. Alamat Jalan Raya Sungai Purun Besar, Segedong. Saudara yang mudah dihubungi, Tuan F, yang beralamatkan Jalan Sungai Raya Dalam. Klien masuk pada tanggal 19 Oktober 2020 pada pukul 16:10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya yang kedua, riwayat penyakit sekarang. 1. Sejak kapan serangan datang? Serangan datang sejak 1 minggu yang lalu. Kedua, lamanya kurang lebih 5 menit, nyeri hilang datang. Yang ketiga, gejala, klien mengatakan ia merasakan nyeri, sehingga perawat melakukan pengkajian nyeri dengan PQRST. P. Nyeri karena duduk atau melakukan pergerakan. Q. Nyeri terasa seperti teriris. R. Nyeri di bagian anus. S. Skala nyeri 7. T. Nyeri terasa hilang datang. Ketika nyeri muncul, langsung pasien merasakan sesak napas. Klien mengatakan kepalanya sakit, matanya berkunang-kunang. Selanjutnya, yang keempat, ada faktor predisposisi.
Faktor predisposisi terjadi hemoroid pada klien ialah pekerjaan. Klien mengatakan pada saat bekerja, klien banyak menghabiskan waktu dengan duduk, sehingga muncul nyeri pada bagian anus. Pada saat ditanya lebih spesifik lamanya waktu yang dihabiskan klien dengan duduk, klien mengatakan rata-rata klien duduk dari jam 7, berhenti sebentar untuk merokok sekitar kurang lebih 5-7 menit. Setelah itu kembali bekerja dengan posisi duduk lagi. Keluar istirahat makan siang dari jam 12 sampai jam 13.00. Setelah itu kembali bekerja lagi dengan posisi duduk. Lanjut, tindakan pengobatan. Tindakan pengobatan setelah pasien masuk ke rumah sakit ialah terapi injeksi kepoprazol 1 gram, terapi injeksi deketopropen, tranelisamol 500 per 8 jam. Harapan klien terhadap pemberian perawatan. Klien berharap perawat serta dokter memberikan tindakan yang efektif terhadap dirinya agar lekas sembuh dan ia bisa bekerja kembali seperti semula. Selanjutnya yang ketiga, riwayat kesehatan yang lalu. 1. Penyakit, kecelakaan dan hospitalisasi. Klien mengatakan tidak pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. 2. Operasi. Klien mengatakan tidak pernah melakukan operasi sebelumnya. Yang ketiga, penyakit yang sering diderita. Klien mengatakan pernah mengalami penyakit tipes pada waktu SMP sampai SMA. Yang kedua, alergi. Klien mengatakan alergi terhadap udang. Reaksinya itu sendiri, gatal dan kemerahan. Untuk pengobatannya, klien mengatakan meminum obat alergi yang dibeli di apotik. Yang ketiga, imunisasi. Klien mengatakan semasa kecil ia melakukan imunisasi secara lengkap. Untuk kebiasaan, klien mengatakan pernah merokok pada waktu SMA sampai tahun 2018. Namun, sejak 2 bulan terakhir, klien sudah berhenti merokok. Untuk pola tidurnya, klien mengatakan sebelum dirawat di rumah sakit, klien jarang tidur siang karena kerja. Tidur malam dari jam 23.00 sampai pukul 5.30 pagi. Setelah dirawat di rumah sakit, sampai setelah dioperasi, klien mengatakan pada malam hari atau siang hari klien tidak bisa tidur. Klien mengatakan gelisah untuk menghadapi operasi yang akan dilakukan. Setelah operasi, tepatnya setelah kasa yang terletak di bagian anus dicabut, barulah klien bisa tidur. Ketika kasa tersebut sudah dicabut, klien tidur malam dari jam 22.00 sampai jam 5 pagi dengan posisi miring kanan sehingga menghindari nyeri pada anus. Pola latihan. Klien mengatakan tidak pernah mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan latihan. Pola nutrisi. Klien mengatakan sebelum dirawat di rumah sakit, klien tidak mengalami gangguan nutrisi. Klien makan teratur 3 kali sehari dan selalu menghabiskan makanan. Klien juga makan cemilan dan lain-lain. Setelah dirawat di rumah sakit, klien mengatakan masih nafsu makan, namun klien takut untuk makan selain buah karena klien takut susah untuk buang air besar. Pola kerja. Klien mengatakan kerja dari hari Senin sampai Sabtu. Klien masuk mulai pukul 7 sampai 15.00. Selama rentang waktu bekerja tersebut, klien banyak duduk di kursi. Riwayat keluarga. Kesehatan anggota keluarga. Klien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang mengalami sakit seperti yang klien derita saat ini. Untuk genogramnya itu sendiri, klien adalah anak terakhir dari 5 bersaudara dan klien masih tinggal serumah dengan orang tua. Klien juga belum menikah. Faktor risiko penyakit dalam keluarga. Klien mengatakan tidak ada faktor risiko penyakit dalam keluarga yang mengarah pada penyakit yang ia derita sekarang ini. Riwayat lingkungan. Kebersihan. Klien mengatakan lingkungan tempat tinggal klien bisa dikatakan bersih. Rumah klien dibersihkan setiap hari. Klien membuang sampah pada tempat pembuangan umum dan tidak membakar sampah. Bahaya kesehatan. Klien mengatakan tidak ada bahaya kesehatan yang mengarah pada penyakit yang ia derita saat ini. Polutan. Klien mengatakan rumah tempat tinggalnya berada di tepi jalan. Riwayat psikososial. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Organisasi di masyarakat. Klien mengatakan tidak pernah mengikuti organisasi di masyarakat. Sumber dukungan di masyarakat. Klien mengatakan banyak dukungan dari masyarakat untuk sembuh. Beberapa orang dari tetangga menyarankan untuk melakukan pengobatan herbal. Namun, karena tidak ada kemajuan yang signifikan, klien memutuskan untuk melakukan pengobatan secara medis.
Suasana hati, klien mengatakan khawatir dan cemas untuk melakukan operasi. Tingkat perkembangan, klien mengatakan setelah operasi, klien juga lebih lega dan merasa lebih baik dari sebelumnya. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 137/95 mmHg, nadi 109 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36, derajat Celcius. Selanjutnya, ada pemeriksaan fisik yang terdiri dari inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Pada pemeriksaan fisik kepala, inspeksi, kepala simetris, tidak ada kelainan pada kepala, rambut berwarna hitam lebat, kepala bersih. Terlihat sesekali klien memegang kepalanya, klien terlihat lemah dan pucat, klien meringis. Palpasi, tidak ada nyeri tekan dan tidak teraba massa. Selanjutnya pada mata, inspeksi, mata kiri dan kanan simetris, tidak ada kelainan pada mata. Konjungtiva anemis, sklera mata berwarna putih, ekspresi klien meringis. Palpasi, pupil mata isokor, tidak ada nyeri tekan pada area tepi mata dan tidak teraba massa. Hidung, inspeksi, batang hidung simetris, lubang hidung kiri dan kanan simetris, tidak ada kelainan pada hidung. Hidung bersih, tidak ada pernapasan kaping hidung. Palpasi, tidak ada nyeri tekan pada area sekitar tepi hidung, tidak teraba massa, indera penciuman berfungsi dengan baik. Selanjutnya, telinga. Inspeksi, telinga kiri dan kanan simetris, tidak ada kelainan pada telinga dan telinga bersih. Palpasi, klien mengatakan telinga kanannya sudah tidak bisa mendengar apa-apa, dikarenakan sewaktu kecil diledaki meriam. Telinga kirinya sering berdengung, namun tidak ada nyeri tekan pada area telinga dan tidak teraba massa. Lanjut, mulut dan tenggorokan. Inspeksi, tidak terlihat ada lesi di sekitar mulut, tidak ada kelainan pada bibir, tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid, kekuatan otot mulut normal, lidah dan tenggorokan baik, otot stylophageus dapat terangkat. Selanjutnya palpasi, tidak terdapat nyeri tekan dan tidak teraba massa. Leher, inspeksi, leher simetris, trakea terletak di tengah. Palpasi, tidak ada nyeri tekan, tidak teraba massa, dan klien mampu menelan dengan baik. Kelenjar limpe, inspeksi, tidak terdapat pembengkakan di bagian aksila dan tidak ada lesi. Palpasi, tidak ada nyeri tekan dan tidak teraba massa. Paru-paru, inspeksi, ekspansi paru kiri dan kanan simetris, tidak tampak menggunakan aksesori pernapasan. Palpasi, gerakan dinding dada dan saat bernapas normal antara kiri dan kanan. Auskultasi, bunyi vesikular dan tidak ada bunyi tambahan. Jantung, inspeksi, tidak terlihat adanya hiperpigmentasi. Palpasi, ictus cordis teraba. Auskultasi, bunyi jantung reguler S1 dan S2, dan tidak ada bunyi tambahan S3 dan S4 atau murmur atau galop. Perkusi, terdengar suara pekak atau datar. Abdomen, inspeksi, bentuk abdomen simetris, tidak ada hiperpigmentasi. Palpasi, tidak ada nyeri tekan dan tidak teraba massa. Auskultasi, bunyi peristaltik 20 kali per menit. Perkusi, suara timpani pada abdomen. Eliminasi bowel. Klien mengatakan tidak ada gangguan pada pola eliminasi bowel, namun feses yang dikeluarkan agak keras, frekuensi 2 kali dalam seminggu. Ekstremitas atas. Inspeksi, tidak ada kelainan pada jari-jari tangan. Palpasi, tidak ada nyeri tekan, setiap sendi berfungsi dengan baik, tonus otot skala 5 yang menandakan kekuatan otot normal, gerakan penuh yang normal melawan gravitasi dan melawan tahanan penuh. Selanjutnya, ekstremitas bawah. Inspeksi, tidak ada kelainan pada kaki dan jari-jari kaki. Palpasi, tidak ada nyeri tekan, setiap sendi berfungsi dengan baik, tonus otot skala 5 yang menandakan kekuatan otot normal, gerakan penuh yang normal melawan gravitasi dan melawan tahanan penuh. Kulit, inspeksi,
Tidak ada hiperpigmentasi pada kulit, tidak terdapat lesi, tidak ada memar, serta tidak ada pembengkakan. Palpasi, klien teraba hangat. Genitalia atau sistem reproduksi. Tidak ada pemeriksaan pada alat genitalia, namun klien mengatakan tidak ada gangguan pada alat genitalianya. Eliminasi urin, inspeksi. Sebelum dilakukan operasi, klien mengatakan sering berkemih. Setelah operasi, terlihat klien terpasang kateter. Urin normal berwarna kuning bersih. Klien mengatakan tidak ada gangguan pada eliminasi urin sebelumnya. Setelah operasi, klien merasakan nyeri pada saat ingin mengedan kencing yang menyebabkan klien harus terpasang kateter. Selanjutnya ada data penunjang. 1. Laboratorium. Pemeriksaan hematologi normal, pemeriksaan kimia darahnya normal. Untuk pemeriksaan darah, terutama di hemoglobin, itu sangat rendah sekali, yaitu 5,9 gram per dl. Lanjut, pada pemeriksaan darah kedua, itu hemoglobinnya sudah mulai naik, yaitu 8,8 gram per dl. Selanjutnya ada pemeriksaan CT scan dan terapi pengobatan. Untuk terapi pengobatan itu sendiri, yang pertama ada terapi infus dengan RL, yang kedua terapi injeksi, kepoprazol 2 kali 1 gram, deketoprofen 3 kali 1 ampul, asam tranexamat 3 kali 500 mg. Selanjutnya ada pemasangan kateter dan transfusi darah 2 labu. Selanjutnya, analisa data. Yang pertama ada analisa data preoperasi. 1. Data subjektif, klien mengatakan kepalanya sakit, matanya berkunang-kunang. Data objektif, yang pertama, terlihat sesekali klien memegang kepalanya. Yang kedua, konjungtiva anemis. Yang ketiga, klien terlihat lemah dan pucat. Yang keempat, ekspresi klien meringis. Yang kelima, Hb 5,9 gram per dl. Yang keenam, klien terlihat berkeringat. Untuk tanda-tanda vital, tekanan darah 137/95 mmHg, nadi 109 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk etiologinya, yang pertama, terjadinya anemia menyebabkan kadar Hb menurun, sehingga kompartan sel penghantar oksigen zat nutrisi ke sel kurang, sehingga menyebabkan perfusi perifer tidak efektif. Di sini penulis mengangkat masalah keperawatan, yaitu perfusi perifer tidak efektif. Yang kedua, data subjektif, klien mengatakan khawatir dan cemas untuk melakukan operasi. Data objektif, klien tampak gelisah, klien sulit tidur, klien sering berkemih. Tanda-tanda vital, tekanan darah 137/95 mmHg, nadi 109 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Etiologinya, operasi atau hemoroidektomi pada preoperasi menyebabkan ansietas. Di sini penulis mengangkat masalah keperawatan, yaitu ansietas atau kecemasan. Yang kedua, ada analisa pada post-operasi. Yang pertama, data subjektif, klien mengatakan ia merasakan nyeri. P. Nyeri karena duduk atau melakukan pergerakan. Q. Nyeri terasa seperti teriris. R. Nyeri di bagian anus. S. Skala nyeri 7. T. Nyeri terasa hilang datang. Data objektif, klien tampak meringis, klien berposisi menghindari nyeri, tanda-tanda vital, tekanan darah 123/77 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Etiologi, operasi hemoroidektomi menyebabkan kontinuitas jaringan menjadi rusak dan ujung saraf menjadi rusak, sehingga terjadinya pelepasan prostaglandin dan menyebabkan nyeri. Di sini penulis mengangkat masalah keperawatan, yaitu nyeri.
Diagnosanya itu sendiri ada dua. Pada preoperasi, 1. Perfusi perifer tidak efektif, 2. Ansietas. Pada postoperasi, penulis mengangkat masalah keperawatan yaitu nyeri. Intervensi keperawatan. Pada intervensi keperawatan preoperasi dengan diagnosa keperawatan perfusi perifer tidak efektif, di mana tindakan keperawatan yang pertama, dukung kepatuhan program pengobatan. Yang kedua, pemantauan hasil laboratorium. Yang ketiga, pemantauan tanda-tanda vital. Yang keempat, pemberian produk darah. Yang kelima, edukasi diet peningkatan zat besi, kandungan folat, dan vitamin C. Selanjutnya, pada diagnosa keperawatan ansietas. Intervensi yang akan dilakukan: 1. Identifikasi kemampuan mengambil keputusan. 2. Monitor tanda-tanda ansietas verbal dan nonverbal. 3. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. 4. Dengarkan dengan penuh perhatian. 5. Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. 6. Jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami pasien. Yang ketujuh, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Selanjutnya, pada intervensi postoperasi dengan diagnosa nyeri, tindakan atau intervensi yang akan dilakukan: 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri. 3. Identifikasi respon nyeri nonverbal. 4. Kolaborasi pemberian obat analgetik. 5. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dengan teknik relaksasi. Selanjutnya, implementasi. Pada implementasi di preoperasi, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dengan diagnosa perfusi perifer tidak efektif. Tindakan: data subjektif, klien mengatakan kepalanya sakit, mata berkunang-kunang. Klien juga mengatakan sudah dilakukan transfusi darah 1 PRC. Data objektif, klien terlihat sekali memegang kepalanya. Klien terlihat lemah dan pucat. Ekspresi klien meringis, Hb 5,9 gram per dl. Klien berkeringat, konjungtiva anemis. Tanda-tanda vital: tekanan darah 95/65 mmHg, nadi 109 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Action: 1. Mendukung kepatuhan program pengobatan. 2. Memantau hasil laboratorium. 3. Mengedukasi diet makan kacang-kacangan, makan buah seperti jeruk, makan tinggi serat dan lemak. Untuk respon klien: 1. Klien mau mematuhi program pengobatan yang sudah diprogramkan oleh dokter. Yang kedua, Hb 5,9 gram per dl. Yang ketiga, terlihat klien hanya makan buah-buahan seperti yang dianjurkan oleh dokter. Selanjutnya masih implementasi di preoperasi, yaitu dengan diagnosa kedua, ansietas. Data subjektif, klien mengatakan khawatir dan cemas untuk melakukan operasi. Data objektif, klien tampak gelisah, klien sulit tidur, klien sering berkemih. Tanda-tanda vital: tekanan darah 95/65 mmHg, nadi 109 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk actionnya, yang pertama, mengidentifikasi kemampuan mengambil keputusan. Yang kedua, memonitor tanda-tanda ansietas verbal dan nonverbal. Yang ketiga, menciptakan suasana terapeutik untuk menimbulkan kepercayaan. Yang keempat, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kelima, memotivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Yang keenam, menjelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami. Yang ketujuh, menginformasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Respon klien: 1. Klien sudah mengambil keputusan untuk dilakukan operasi. Yang kedua, klien menunjukkan ekspresi cemas. Yang ketiga, pada saat perawat memperkenalkan diri dan memperkenalkan dokter yang akan melakukan operasi kepada klien, klien mulai merasa tenang dan respon verbal klien mengatakan percaya kepada dokter yang akan mengoperasi klien. Yang keempat, klien bercerita tentang ia yang sebelumnya
belum mempunyai pengalaman masuk rumah sakit dan belum pernah dioperasi. Yang kelima, klien mampu mengontrol suasana perasaan cemas yang ia alami dengan cara sholat. Yang keenam, saat perawat menjelaskan prosedur termasuk sensasi yang akan dialami klien, mendengarkan dengan baik, kooperatif, dan mengangguk-anggukkan kepala. Yang ketujuh, saat perawat menginformasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis setelah dilakukan tindakan operasi, klien merespon dengan menganggukkan kepala dan kooperatif dalam menanyakan tentang pengobatan. Selanjutnya, pada hari kedua, masih dengan diagnosa preoperasi, dengan masalah keperawatan, perfusi perifer tidak efektif, data subjektif, klien mengatakan kepalanya masih terasa pusing, sudah dilakukan transfusi 1 PRC, namun mata sudah tidak berkunang-kunang lagi. Data objektif, klien terlihat sesekali memegang kepalanya, klien masih terlihat lemah, ekspresi klien meringis, HB 5,9 gram per dl. Tanda-tanda vital, tekanan darah 120/65 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Action yang dilakukan: 1. Memantau hasil laboratorium. Yang kedua, mengedukasi diet peningkatan zat besi, kandungan folat, vitamin C, dan makanan tinggi serat. Yang ketiga, mengganti cairan infus. Yang keempat, mengobservasi tanda-tanda vital. Respon: yang pertama, HB 8,8 gram per dl. Yang kedua, klien mengatakan memahami apa yang disampaikan. Terlihat klien menganggukkan kepala dan pada saat diberikan edukasi. Tanda-tanda vital, tekanan darah 120/65 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, intervensi pada post-operasi. Dengan diagnosa keperawatan, nyeri. Tindakan keperawatan yang akan dilakukan: yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat, kolaborasi pemberian obat analgetik. Yang kelima, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu dengan teknik relaksasi. Implementasi pada preoperasi. Implementasi pada postoperasi. Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 dengan diagnosa keperawatan yaitu nyeri. DS, data subjektif, klien mengatakan ia merasa nyeri. P, nyeri karena duduk atau melakukan pergerakan. Q, nyeri terasa seperti teriris. R, nyeri di bagian anus. S, skala nyeri 7. T, nyeri terasa hilang datang. Data objektif, klien tampak meringis, posisi klien menghindari area nyeri. Tanda-tanda vital, tekanan darah 123/77 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Action: 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, dan frekuensi nyeri. Yang kedua, mengidentifikasi skala nyeri. Yang ketiga, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat, mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dengan teknik relaksasi napas dalam. Yang pertama, mengatur posisi pasien. Yang kedua, melemaskan anggota tubuh. Yang ketiga, menganjurkan untuk menarik napas dalam beberapa menit. Lakukan teknik tersebut ketika nyeri muncul. Yang kelima, memberikan terapi. Terapi injeksi analgetik kepoprazol 1 gram per 12 jam, tranexamat 500 per 8 jam, deketopropen 50 mg per 8 jam, dan mengganti cairan infus. Respon klien: klien mampu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, dan frekuensi nyeri serta skala nyeri. P, nyeri karena duduk dan melakukan pergerakan. Q, nyeri terasa seperti teriris. R, nyeri di bagian anus. S, skala nyeri 7. T,
T. Nyeri terasa hilang datang. Lanjut, klien menunjukkan ekspresi wajah meringis saat merasakan nyeri. Klien mengatakan nyeri sedikit berkurang saat melakukan napas dalam, namun hanya berlangsung beberapa saat saja, kurang lebih 5 menit. Setelah itu muncul lagi. Selanjutnya, setelah diberikan terapi obat, klien merasa rileks untuk beberapa saat. Tekanan darah 123/77 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya, pada hari kedua setelah operasi, yaitu hari Rabu pada tanggal 21 Oktober 2020, dengan diagnosa nyeri, data subjektif klien mengatakan nyeri berkurang setelah kasa yang terletak di dalam lubang anus dicabut. P. Nyeri karena duduk dan melakukan pergerakan. Q. Nyeri terasa seperti teriris. R. Nyeri di bagian anus. S. Skala nyeri 5. T. Nyeri terasa hilang datang. Data objektif, klien tampak meringis, posisi baring klien masih menghindari nyeri. Tanda-tanda vital, tekanan darah 120/61 mmHg, nadi 90 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Untuk action, 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, dan frekuensi nyeri. 2. Mengidentifikasi skala nyeri. 3. Mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. 4. Memberikan terapi analgetik, yaitu terapi injeksi kepoperazol 2x1, deketoprofen 3x1, dan selanjutnya mengobservasi tanda-tanda vital. Respon klien. P. Nyeri karena duduk dan melakukan pergerakan. Q. Nyeri terasa seperti teriris. R. Nyeri di bagian anus. S. Skala nyeri 5. T. Nyeri terasa hilang datang. Klien meringis pada saat bergerak. Selanjutnya, klien mengatakan rileks setelah diberikan terapi injeksi. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 85 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 36, derajat Celcius. Selanjutnya, implementasi post-operasi hari ketiga, yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, dengan diagnosa keperawatan nyeri. Data subjektif, klien mengatakan nyeri masih terasa. P. Nyeri saat duduk lama. Q. Nyeri terasa seperti tertekan. R. Nyeri di bagian anus. S. Skala nyeri 3. T. Nyeri terasa hilang datang. Data objektif, klien meringis pada saat ingin duduk. Jika klien berbaring, klien sudah tidak tampak meringis lagi. Posisi tidur klien sudah bisa miring kiri dan miring kanan, serta telentang. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 85 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Actionnya, 1. Mengidentifikasi skala nyeri. 2. Mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. 3. Kolaborasi pemberian terapi injeksi kepoperazol dan deketoprofen. Yang keempat, observasi tanda-tanda vital dan up-infus. Respon, skala nyeri 3. Klien sudah tidak sering meringis pada saat mencoba untuk beralih ke posisi duduk. Klien mengatakan rileks setelah diberikan terapi injeksi. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 85 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi pada preoperasi, yaitu pada hari Senin 19 Oktober 2020 dengan diagnosa keperawatan perfusi perifer tidak efektif. S. Klien mengatakan kepala masih terasa pusing, namun mata sudah tidak berkunang-kunang lagi. Objektifnya, klien terlihat sesekali memegang kepalanya, klien terlihat lemah, ekspresi meringis, dan Hb 5,9 gram per dl. Tanda-tanda vital, tekanan darah 112/88 mmHg, nadi 83 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk asesmennya, masalah perfusi perifer tidak efektif teratasi sebagian. P. Planning, lanjutkan intervensi, yaitu
1. Pantau hasil laboratorium. 2. Lakukan transfusi darah sampai Hb dalam batas normal. 3. Observasi tanda-tanda vital. Lanjut, evaluasi di preoperasi pada diagnosa keperawatan yang kedua, yaitu ansietas. S. Klien sudah memutuskan untuk dilakukan operasi. Objektifnya, terlihat klien sudah tenang. Tanda-tanda vital, tekanan darah 112/88 mmHg, nadi 83 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk asesmennya, masalah ansietas teratasi, planningnya hentikan intervensi. Selanjutnya, pada hari Selasa, dengan diagnosa keperawatan perfusi perifer tidak efektif, S. Klien mengatakan pusing sudah hilang. Objektif, klien sudah tidak memegang kepalanya lagi. Klien sudah mau diajak berbicara maupun sudah bisa bercanda. Hb-nya 8,8 gram per dl. Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 91 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Asesmennya, masalah perfusi perifer tidak efektif teratasi sebagian. P. Stop intervensi, berikan edukasi dalam memilih makanan tinggi zat besi di rumah. Selanjutnya, evaluasi pada post-operasi, yaitu pada hari Selasa dengan diagnosa keperawatan nyeri. Subjektifnya, klien mengatakan masih merasakan nyeri. P. Nyeri karena duduk dan melakukan pergerakan. Q. Nyeri terasa seperti teriris. R. Nyeri di bagian anus. S. Skala nyeri 7. T. Nyeri terasa hilang datang. Objektif, klien tampak meringis. Posisi baring klien menghindari area nyeri. Tanda-tanda vital, tekanan darah 112/88 mmHg, nadi 83 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Asesmennya, masalah nyeri belum teratasi. Planning, lanjutkan intervensi. 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, dan frekuensi nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri. 3. Identifikasi respon nyeri nonverbal. 4. Kolaborasi pemberian terapi analgetik. 5. Observasi tanda-tanda vital. Selanjutnya, evaluasi hari kedua post-operasi dengan diagnosa nyeri. Subjektif, klien mengatakan nyeri masih terasa. P. Nyeri karena duduk dan melakukan pergerakan. Q. Nyeri terasa seperti teriris. R. Nyeri di bagian anus. S. Skala nyeri 4. T. Nyeri terasa hilang datang. Objektif, klien masih tampak meringis pada saat bergerak miring kiri dan kanan. Baring masih menghindari nyeri. Tanda-tanda vital, tekanan darah 109/65 mmHg, nadi 67 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,1 derajat Celcius. Asesmennya, masalah nyeri teratasi sebagian. Planningnya, 1. Identifikasi skala nyeri. 2. Identifikasi respon nyeri nonverbal. 3. Kolaborasi pemberian terapi injeksi, kepoperazol dan deketoprofen. 4. Observasi tanda-tanda vital. Selanjutnya, evaluasi post-operasi hari ketiga, yaitu hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, dengan diagnosa keperawatan nyeri. Subjektif, klien mengatakan nyeri berkurang. P. Nyeri saat duduk saja. Q. Nyeri terasa seperti tertekan. R. Nyeri di bagian anus. S. Skala nyeri 3. T. Nyeri terasa hilang datang. Objektif, klien meringis pada saat duduk lama saja. Pada saat berbaring, klien tidak terlihat meringis lagi. Posisi tidur sudah luas. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 85 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Asesmennya, masalah nyeri teratasi. Planning, hentikan intervensi. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan karya tulis ilmiah akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.